Nama Robert Lewandowski sedang ramai dibicarakan di sekitar AC Milan. Klub ingin memperkuat lini depan dan jika transfer ini terjadi, itu bukan sekadar mendatangkan striker top, tapi juga tanda perubahan strategi belanja pemain Milan. Sebelumnya kedatangan Luka Modric dan Adrien Rabiot sudah dianggap pengecualian karena usia mereka lebih senior dibanding mayoritas skuad muda Milan. Jika Lewandowski ikut datang, itu berarti klub memang ingin menambah kualitas cepat tanpa perlu memikirkan usia. Kedatangan Lewandowski juga bisa mengakhiri tren pembelian striker mahal yang akhirnya gagal bersinar seperti Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku. Kontrak Lewandowski di Barcelona sendiri akan habis akhir musim ini, jadi secara finansial bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Walau kesepakatan ini belum dekat, Milan sangat tertarik. Menurut laporan calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic disebut sangat mendukung rencana ini dan berharap bisa terwujud. Bagi Zlatan, Lewandowski adalah pemain yang bisa membawa Milan naik level, seperti yang ia lakukan saat kembali pada 2020. Ia juga menilai Lewandowski cocok dengan nilai-nilai klub dan bisa menjadi mentor yang tepat. Diskusi masih awal, tetapi dukungan penuh dari sosok besar seperti Ibrahimovic bisa menjadi dorongan kuat bagi manajemen Milan untuk mencoba mewujudkan transfer besar ini di bursa transfer musim panas mendatang. AC Milan sudah lama kesulitan menemukan striker yang benar-benar bisa diandalkan. Sejak era Olivier Giroud, selalu muncul pertanyaan, apakah Milan punya penyerang nomor 9 yang bagus? Rafael Leao dan Christian Pulisic memang membantu dengan sesekali bermain lebih ke tengah, tapi masalah utamanya tetap sama. Milan punya persoalan besar di lini depan. Selama beberapa tahun terakhir, Milan sudah menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk mencari solusi. Mereka mendatangkan beberapa nama dengan harapan besar, seperti Noah Okafor, Alvaro Morata, Santiago Gimenez, dan Christopher Nkunku. Namun tak ada satupun yang benar-benar berhasil menjadi solusi jangka panjang. Total gabungan dari semua investasi itu hanya menghasilkan 21 gol, angka yang sangat mengecewakan. Di musim 2025-2026 pun tidak berjalan lebih baik. Santiago Gimenez belum mencetak gol di Serie A selama lebih dari 600 menit. Christopher Nkunku belum mencetak 1 gol pun di Serie A. Okafor dan Morata malah sudah pergi karena dianggap tidak cocok lagi. Akhirnya Allegri terpaksa menaruh Leao dan Pulisic lebih ke tengah untuk menambah daya serang. Meski keduanya bisa mencetak gol, Milan tetap butuh striker murni yang bisa menjadi titik fokus serangan. Beberapa bulan ke depan akan sangat penting. Milan harus bergerak di bursa transfer Januari jika ingin memperbaiki situasi sebelum terlambat. AC Milan terus mencari striker baru, posisi yang selama beberapa tahun terakhir selalu menjadi masalah. Meski sudah menghabiskan lebih dari 100 juta euro sejak era Giroud, hasilnya tetap mengecewakan dan Milan masih kekurangan pencetak gol yang konsisten. Mereka bahkan pernah melewatkan peluang besar seperti Dusan Vlahovic di musim panas lalu. Menjelang bursa transfer Januari, Milan kembali aktif di pasar transfer. Salah satu nama yang kini mencuri perhatian adalah Franquinho, striker muda asal Guinea-Bissau yang bermain untuk Midtjylland. Performa pemain 21 tahun ini luar biasa musim ini. Dengan 14 gol dari 14 laga di Liga Denmark dan 3 gol dari 4 laga di Liga Eropa. Totalnya 17 gol dari 18 pertandingan. Angka yang membuat banyak klub langsung tertarik, seperti Everton, Leipzig, Roma, dan Bayern Munchen sudah memantau sejak musim panas lalu, dan kini klub-klub Serie A termasuk AC Milan masuk dalam daftar perburuan. Franquinho dikenal sebagai tipe striker murni yang sangat tajam di kotak penalti, profil yang selama ini tidak dimiliki oleh Milan. Namun persaingan untuk mendapatkannya sangat ketat, dan harga sang pemain dipastikan naik karena performanya yang luar biasa. Sebuah rumor muncul terkait masa peminjaman wonderkid AC Milan Francesco Camarda ke Lecce. Beredar kabar bahwa Milan akan membayar Lecce setiap kali Camarda mencetak gol. Skema yang jelas terdengar aneh karena biasanya bonus justru diberikan kepada klub pemilik atau pemain, bukan sebaliknya. Memang ada beberapa klausul finansial dalam kesepakatan peminjaman Camarda, terutama jika ia berkembang dengan baik selama di Lecce. Namun tidak ada satupun yang berbentuk bonus per gol seperti rumor yang beredar. Isu ini bahkan dikaitkan dengan keputusan Camarda yang sempat mengambil penalti saat melawan Napoli, seolah-olah hal itu dilakukan agar Lecce mendapat bayaran dari Milan.
Spekulasi tersebut akhirnya dibantah langsung oleh Presiden Lecce, Stichy Damiani, lewat laporan calciomercato.com. Damiani menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menjelaskan bahwa justru Lecce yang memiliki bonus standar untuk pemain jika Camarda mencetak gol, bukan menerima uang dari Milan. Kesimpulannya, tidak ada skema pembayaran aneh dari Milan. Peminjaman Camarda tetap mengikuti pola umum, tanpa adanya bonus per gol seperti yang dirumorkan. Performa Santiago Giménez sebagai striker utama AC Milan sedang jadi sorotan besar. Ia sebenarnya dimainkan karena kebutuhan tim, tetapi dengan pemain lain yang kini siap tampil, posisinya semakin terancam. Banyak yang berharap Santiago Giménez bisa tampil matang setelah 1 tahun berada di Milan, namun kenyataannya cukup pahit. Ia belum mencetak gol di Serie A selama hampir 6 bulan. Sejak 2 golnya ke gawang Bologna pada 9 Mei lalu, ia sudah melepaskan 21 tembakan dan tidak satu pun menjadi gol. Bahkan ada 7 peluang emas yang ia sia-siakan dan hanya 6 tembakan yang tepat sasaran. Sebagai striker utama, catatan ini jelas mengkhawatirkan. Situasi semakin rumit karena Giménez juga harus absen cukup lama akibat cedera pergelangan kaki. Cedera yang disebut sudah ia derita sejak beberapa waktu sambil tetap bermain. Milan kini memasuki fase penting dalam menentukan masa depannya. Di satu sisi, klub masih ingin memaksimalkan kualitas yang pernah ia tunjukkan saat berseragam Feyenoord. Di sisi lain, mempertahankan striker yang terus mandul tentu beresiko besar. Kemungkinan Giménez tetap dipertahankan sampai akhir tahun untuk memulihkan kondisi dan berlatih lebih baik. Tetapi, keputusan soal masa depannya harus segera dibuat. Ardon Jazari akhirnya kembali bermain setelah hampir 3 bulan absen. Ia tampil dalam laga uji coba melawan Virtus Entella, namun performanya menunjukkan bahwa ia masih membutuhkan waktu sebelum bisa kembali ke tim utama. Jika tidak ada kejutan, Jazari hampir pasti belum siap menjadi starter saat derby della Madonnina melawan Inter pekan depan. Laga uji coba tersebut sudah cukup menjelaskan alasannya. Di babak pertama, Jazari tampil cukup baik. Ia sempat memberi beberapa umpan bagus dan mengatur permainan dengan cukup rapi. Namun di babak kedua, performanya turun drastis. Kondisi fisiknya terlihat belum kembali optimal dan beberapa kesalahan umpan mulai muncul. Dengan situasi seperti ini, laga derby dinilai terlalu cepat untuknya. Bahkan sebagai pemain cadangan, Milan tidak ingin mengambil resiko di pertandingan sebesar itu. Karena Adrien Rabiot kemungkinan besar segera kembali, lini tengah Milan punya opsi yang lebih bugar. Target yang lebih realistis untuk Jazari adalah laga Coppa Italia melawan Lazio, di mana ia punya peluang lebih besar untuk tampil sebagai starter. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.